Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Faisal Datwela di Ghazali Datwela Channel. Baik, apa kabar kalian sobat-sobat Ops kalian? Semoga kalian sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, baik, di sini saya akan bagi sedikit cara bagaimana menambahkan ruang di aplikasi Dapodik kita masing-masing. Ya, sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Ya, baik, sebelum di sini kita buka dulu aplikasi Dapodik kita. Ya, kemudian kita masuk di Sarpras dan kemudian kita pilih ruang. Ya, di sini saya akan contohkan menambahkan ruang UPS ya. Ingat, untuk penambahan ruang ini bukan ditambahkan karena ada alasan tertentu, atau biasanya di sekolah-sekolah itu ada penambahan ruang karena mengejar nilai dari akreditasi ya. Penambahan ruang ini saya jelaskan sedikit, ditambahkan apabila di sekolah tersebut memang betul-betul mendapatkan bantuan DAT dari pembangunan ruang tersebut, misalnya ruang UPS ya. Jadi harus betul-betul ruangan ini yang memang dibangun oleh dana alokasi khusus ya. Dalam hal ini DAT ya. Ya, bagaimana cara menambahkannya? Yaitu kita kalau untuk ruang UPS kita masuk di ruang penunjang. Dan di sini ada ruang kelas, ruang capsek, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan WC. Ya, di sini ada semua. Dan kemudian untuk ruang penunjang ruang UKS kita masuk di ruang penunjang. Jika ruang UKS itu tersendiri bangunannya, kita harus tambahkan dulu bangunannya di tanah dan bangunan. Ya, ingat, jika ruang UKS itu terdiri dari satu bangunan, berarti dia harus memiliki bangunan tersendiri. Ya, kita klik tanah. Ya, di sini contoh, saya akan contohkan saja, tambah. Ya, di sini jenis prasarananya bangunan. Kemudian bangunan UKS. Kemudian nanti kalian akan isikan panjang lebar, luas lapak berdasarkan bangunan UKS tersebut ya. Ya, kemudian di sini jumlah lantai 1 milik sekolah. Kemudian tahun dibangun. Di sini saya akan contohkan 2020. Nah, kemudian tanggal SK pemakaiannya saya akan contohkan 31 Desember 2020. Kemudian simpan. Ya, setelah itu bangunan UKS sudah masuk di daftar bangunan dari aplikasi Dapodik. Ya, kemudian bagaimana cara menambahkan ruang UKS? Kita masuk lagi di ruang, dan kemudian ruang penunjang, dan kemudian kita tambah. Nah, jenis prasarananya di sini kita cari ruang UKS, tidak ada, kita sorong ke bagian kedua. Ya, ini ruang UKS. Ya, kemudian bangunannya. Ya, jadi kita sudah buat untuk bangunan UKS, kita cari bangunan UKS. Kode ruangnya saya contohkan saja UKS 01. Nama ruangnya ruang UKS. Ya, kemudian lantainya. Ya, ini registrasi ruang ini. Jika kalian memiliki registrasinya, boleh isikan registrasi ruang. Contohnya 01 atau A bla bla bla, bisa. Nah, kemudian di sini akan masuk panjang lebar dan seterusnya, kalian boleh isikan. Dan kemudian kalian simpan. Ya, di sini bangunan UKS sudah tertambahkan di form bangunan UKS ya. Yang kita tambahkan tadi di tanah dan bangunan ini, bangunan UKS. Dan kemudian ruangnya kita kita masukkan di bangunan UKS, di bangunan yang kita sudah buat tadi. Ya. Di sini setelah kita habis menambahkan, kita lihat dulu kolom validasinya di Sarpras. Ya, di sini dia invalid. Kondisi
bangunan dengan panjang, terus lebar, dan kondisi ruang. Ya, kita masuk dulu di kondisi tanah dan bangunan di bangunan UKS. Kita pilih terus kondisi. Nah, di sini kalau bangunannya baru, otomatis tingkat kerusakannya tidak ada. Kita taruh tidak ada kerusakan. Ya. Dan kemudian di sini kita pilih ini adalah dak, berarti kita klik dak beton. Atau kalau bukan dak atau bantuan dari luar, boleh kita taruh bukan dak. Nah, di sini dak beton. Nah, kemudian kita simpan. Ya, setelah itu kita masuk lagi di ruang, kemudian bangunan UPS, dan di ruang UPS, kemudian kondisi ruang. Ya, di sini kondisinya, teman-teman. Di sini kalau sudah kerusakan, di sini tidak ada kerusakan karena bangunan baru. Ya, kemudian kita simpan. Kita masuk lagi lihat di validasinya. Nah, ini panjang lebar di ruang UPS. Kita masuk ke atas, masuk di ruang, kita klik, kemudian kita masuk di ubah. Ya, ini panjangnya saya akan contohkan 7 kali 8. Kemudian simpan. Kita masuk lagi di validasinya. Nah, invalidnya sudah hilang. Ya, perlu diingat jika selalu perhatikan apa yang diminta dari invalid di menu validasi. Ya, terus jangan dilupa kalau memang ruang itu terdiri dari bangunan sendiri, tambahkan bangunannya di kolom tanah dan bangunan, kemudian tambah bangunannya dan isikan sesuai panjang lebarnya berdasarkan ruangan bangunan tersebut. Ya, perlu diingat jangan sampai salah menambahkan, dan perlu diingat lagi bahwa yang kita tambahkan itu yang betul-betul yang dibangun atas mendapatkan bantuan dak. Ya, jangan sekali-sekali menambahkan bangunan jika itu hanya untuk menambahkan nilai dari akreditasi sekolah kita masing-masing. Ya, oke, cukup jelas saya rasa. Sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Semoga ini bisa membantu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data.